Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga Ibu harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Jaga kesehatannya anak ya. Jangan lupa minum vitamin, perbanyak minum air putih. Kemudian kalau memang harus keluar rumah, maskernya jangan lupa dipakai. Hindari kerumunan, jaga selalu jaraknya. Kemudian jangan lupa cuci tangan menggunakan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, karena kebersihan diri kita tercermin untuk kesehatan pada diri kita juga. Nah, gimana, masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini? Semoga masih semangat ya, meskipun kita masih harus bertemu melalui video pembelajaran ini, belum bisa bertemu secara tatap muka langsung di sekolah. Ibu harap itu semua tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar, karena kita juga harus memaklumi sebenarnya kondisi ini entah kapan akan berakhirnya, tapi jangan sampai mematahkan semangat kalian dalam memperoleh ilmu dan pembelajaran. Semoga ya, apa yang kita rencanakan itu dalam pembelajaran kali ini bisa tercapai dan bisa berjalan dengan baik, ilmunya bisa kalian serap. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa dulu ya. Semoga Allah ridhoi kita untuk melakukan segala kegiatan pada pembelajaran kali ini, dan Allah mudahkan ilmu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini untuk diserap dan berguna bagi kami atau bagi kita di kedepannya nanti. Oke, silakan berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang materi vektor, masih di vektor, yaitu proyeksi vektor. Sama seperti yang kemarin, ada proyeksi pada dimensi 2 dan ada proyeksi pada dimensi 3. Tapi pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan pada proyeksi 2 dulu, atau proyeksi pada dimensi 2 terlebih dahulu. Nah, ada apa saja dalam proyeksi dimensi 2? Lalu bagaimana konsepnya, bagaimana rumusnya, bagaimana cara menerapkan dalam permasalahannya? Mari kita simak. Silahkan disimak dengan baik, silahkan ditanyakan jika memang nanti ada yang belum kalian pahami ya. Silahkan menyaksikan. Baik, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan yang pertama dapat menentukan konsep proyeksi ortogonal dengan benar dan percaya diri. Yang kedua, menentukan nilai proyeksi skalar ortogonal dengan teliti. Yang ketiga, menentukan proyeksi vektor ortogonal dengan cermat. Dan yang keempat, menggunakan konsep proyeksi ortogonal untuk menyelesaikan permasalahan dengan teliti dan bertanggung jawab. Ibu harap semua yang kita rencanakan pada tujuan pembelajaran ini bisa tercapai dan bisa tersampaikan dengan baik ya. Mulai. Nah, di sini kita masuk ke proyeksi ortogonal. Di sini proyeksi ortogonal itu ada dua. Ada proyeksi skalar ortogonal. Biasanya hasilnya itu adalah dalam bentuk bilangan. Sedangkan yang kedua adalah proyeksi vektor ortogonal. Maka hasilnya adalah berupa vektor, gitu ya. Ini adalah jenis-jenis dari si proyeksi ortogonal itu sendiri. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, proyeksi skalar ortogonal. Proyeksi skalar ortogonal itu ada dua. Ada A pada B dan nanti ada B pada A. Nah, bedanya apa Bu? Emang beda? A pada B dan B pada A? Beda. Nanti hasilnya juga akan kita bandingkan, kira-kira sama nggak A pada B dan B pada A. Nah, contoh soalnya seperti ini. Ini rumusnya ya. Panjang C sama dengan ini, artinya proyeksi skalar ortogonal A pada B. Kalau pada B, berarti di penyebutnya adalah B, ya. Nanti kalau pada A, di penyebutnya adalah A. Jadi itu yang membedakannya di sana ya. A kali B. Nah, diketahui vektor A itu adalah 2I plus J dan vektor B adalah 3I min J. Tentukan proyeksi skalar ortogonal A pada vektor B. Nah, kita lihat. Berarti cari dulu nih perkalian antara A dengan B. Nah, rumus perkalian vektor itu seperti apa? Dibuka lagi modul pertemuan sebelumnya. Tinggal kalian kalikan saja. Berarti kita kalikan 2 dikali 3. Kemudian ditambah 1 dikali min 1. Benar nggak? Oke, 2 kali 3 ditambah 1 kali min 1 dibagi panjang dari B. B itu yang di dalam kurung ya. 3 kuadrat tambah min 1 kuadrat. 2 kali 3, 6. 1 dikali min 1 hasilnya min 1. 3 kuadrat 9.
min 1 kuadrat berarti hasilnya 1. 6 dikurang 1 hasilnya 5. 9 ditambah 1 hasilnya 10. Kemudian diakarkan. Nah, ini balik lagi ke kelas 10. Kalau ada penyebut pada bentuknya akar, maka harus dirasionalkan. Berarti kita kali dengan akar 10 per akar 10. Itu ya, karena di sini penyebutnya adalah akar 10. Kalau penyebutnya akar 5 berarti dikalinya masing-masing dengan akar 5 per akar 5. 5 kali akar 10 hasil 5 akar 10. Akar 10 kali akar 10 akarnya hilang. Jadi sih 10 saja. 5 dan 10 kita sederhana, sama-sama dibagi 5. Bagi 5, 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 adalah 2. Maka hasilnya adalah setengah akar 10. Ini untuk A pada B. Jangan lupa ya. Ini A pada B. Nanti kita lihat B pada A. Nah, ini yang B pada A. Jadi Ibu sudah bilang A-nya itu ada di penyebut. Nah, gitu ya. Bedanya tadi, kalau tadi panjang B, sekarang panjang A. Soalnya sama, cuma bedanya di tujuan vektor ortogonal skala, tujuan proyeksi skala ortogonalnya saja ya. Nah, yang atasnya tetap 2 kali 3 tambah 1 kali min 1. Yang bawahnya panjangnya adalah A. A itu yang di depan. 2 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. 1 pangkat 2, 1. 6 dikurang 1 hasilnya 5 per akar 5. Berarti dikalinya dengan akar 5 per akar 5. Gitu ya. Nah, 5 akar 5. Ini 5 akar 5, akar 5 kali akar 5, akarnya hilang jadi 5 saja. 5 dibagi 5 1, sisanya hanya akar 5. Oke, kita lihat di sini kita peroleh hasilnya akar 5. Yang tadi hasilnya adalah setengah akar 10. Maka beda antara proyeksi skalar ortogonal A pada B dengan proyeksi skalar ortogonal B pada A. Oke, jadi perlu diperhatikan apa tujuannya dari A ke B atau dari B ke A, gitu ya. Nah, yang kedua, proyeksi vektor ortogonal. Ini juga sama, tapi kalau tadi bentuknya kan hasilnya bilangan ya. Akar 5 saja atau setengah akar 10 saja. Tapi kalau yang ini, bentuk yang ini, proyeksi vektor ortogonal, maka nanti dia hasil akhirnya adalah berupa vektor. Rumusnya sama, kalau tadi hanya A kali B per panjang B saja. Kalau yang ini panjang B-nya dikuadratkan, kemudian dikali lagi dengan vektor B, gitu ya. Jadi ditambah dikalikan dengan vektor B, gitu. Soalnya sama persis, cuman yang ditanyakan saja sekarang adalah vektor ortogonal. Kalau tadi skalar ortogonal. Nah, berarti dari hasil yang tadi kita sudah peroleh hasilnya adalah setengah akar 10, berarti tinggal dikalikan dengan 3i min J. Kalikan masing-masing, setengah dikali 3 berarti 3 per 2 akar I, akar 10i. Yang ini setengah dikali min 1 berarti min setengah akar 10J, gitu ya. Jadi bedanya tinggal kita kalikan saja dengan yang ini. Nah, oh iya Ibu lupa. Nah, di sini ada kuadrat. Harusnya ini betul. Ini harusnya kita kuadratkan, gitu ya. Dikuadratkan, ini juga dikuadratkan. Ibunya typo. Oke. Untung segera tersadar, kalau enggak nanti kalian bisa sesat. Oke, berarti di sini langsung hilang akarnya ya. Berarti tidak usah dikalikan akar 10 lagi. Berarti langsung 5 per 10. Berarti ini tidak perlu. Nah, ini juga tidak perlu. Berarti di sini kita peroleh hasilnya 1 per 2 dikali 3i min J saja. Gitu ya. Nah, kalikan deh. Berarti setengah kali 3i jadinya 3 per 2i. Kemudian setengah dikali min J jadi min setengah J, gitu ya hasilnya ya. Nah, berarti ini tidak perlu nih, karena kan bawahnya dikuadratkan si B-nya. Kalau tadi kan hanya B saja, kalau sekarang B-nya dikuadratkan, gitu ya. Maka hasil akhirnya ini. Tidak ada lagi si akar 10-nya, gitu. Nah, sama dengan yang ini. Kalau yang ini perlu dikuadratkan, gitu ya. Dikalikan dengan si vektor A. Dan soalnya sama, cuman yang ditanyakan adalah proyeksi vektor ortogonal B pada vektor A. Berarti, nah kita di sini aja nih.
Kita kuadratkan ini, sama ini juga sama nih Ibu, typo, dan dikalikan dengan si vektor A-nya, yaitu 2i plus J. Ini juga kita kuadratkan ya. Kemudian ini kita kuadratkan, dapat hasilnya berarti akar 5 kita kuadratkan. Nah, berarti ini tidak ada lagi akar 5-nya ya. Nah, berarti 5/5 hanya habis dong 1. Berarti hasilnya hanya 2i plus J saja. Ini tidak usah nih gitu. Berarti panjang proyeksi vektor ortogonal dari soalnya adalah 2i plus J untuk vektor A dan 3i min J untuk vektor B pada vektor B. Vektor B pada vektor A hasilnya adalah 2i plus J gitu ya. Nah, jadi silakan dipahami rumusnya, jangan sampai tertukar kapan kita harus pakai rumus dikuadratkan, kapan kita harus pakai panjangnya saja gitu ya, kapan kita harus pakai B ke A, kapan kita harus pakai A ke B. Ya, itu hati-hati jangan sampai tertukar ya rumusnya gitu ya. Itu yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau mau ada yang ditanyakan silahkan, nanti kita lanjut akan bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.